saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Firman Tuhan di hari Sabtu. Biarlah kehadiran kami pada saat ini boleh menjadikan berkat bagi setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Apapun yang Tuhan berikan buat kita, apapun yang Tuhan rencanakan buat kita, kita meyakini pasti itu yang terbaik. Dan Tuhan akan senantiasa menjaga kita dalam setiap kehidupan kita. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan semuanya, salam sehat buat kita semuanya. Hari ini kita bersyukur karena mendapat kesempatan untuk bersama saling menguatkan satu dengan yang lain. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang menjadi bagian yang cukup sulit bagi setiap kita. Tetapi bukan berarti kita akan terus berlarut di dalam setiap kesulitan demi kesulitan. Namun kita harus menjadi pribadi yang bisa bangkit di tengah segala keadaan. Nah, kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kepada kita semuanya. Dalam kesempatan hari ini kita akan melihat dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas sekali dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Beberapa hari ini mungkin dalam grup WA kita sering muncul berita-berita duka, dan itu cukup menyedihkan kita. Beberapa waktu sebelumnya kita masih bisa saling bersapa, saling memberi support, tetapi ternyata hari berikutnya kita sudah mendengar berita duka tentang teman kita, saudara kita. Itu sangat menyedihkan. Nah, ketika kita hari ini masih ada dan kita masih bisa melakukan aktivitas, kita masih bertemu rekan sekerja, kita masih bertemu dengan keluarga kita, itu adalah bagian yang membuat kita harus menyadari bahwa itu adalah kasih karunia Allah. Nah, ini bagian pertama yang kita pelajari dari ayat ini, yaitu bahwa kita ada hari ini itu adalah karena kasih karunia Allah. Nah, saudara, ketika itu adalah kasih karunia Allah, apakah kemudian kita membiarkan saja? Bagian yang kedua yang kita pelajari adalah kita perlu memotivasi diri kita. Seperti Rasul Paulus dalam hal ini. Di sana dikatakan supaya kasih karunia Allah itu tidak sia-sia dalam diri kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Jadi bagian yang kedua adalah kita perlu memotivasi diri kita supaya kita bekerja lebih keras. Itu adalah motivasi dari dalam diri kita karena menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena kasih karunia. Jangan sampai kasih karunia yang ada pada kita itu kemudian menjadi sia-sia.
karena respon-respon yang cenderung mengarah kepada negatif. Ada yang merasa lelah, ada yang merasa apatis, ada yang putus asa karena kesulitan ini. Tidak, saudara, kita sebagai anak Tuhan diingatkan untuk kita memotivasi diri untuk apa? Bekerja lebih keras. Memang mungkin kita menghadapi rekan-rekan kita yang responnya, ekspresinya berbeda dengan kita, tetapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk seperti kita ketika merespon keadaan yang sulit. Kita perlu menghargai, dan justru bagian yang ketiga, kita bisa support mereka. Jangan biarkan teman kita menjadi kelelahan sendiri. Jangan biarkan teman kita menjadi kecapean sendiri, akhirnya mereka kemudian menyerah. Nah, kita sebagai tim, kita sebagai rekan sekerja, disinilah kita perlu memotivasi diri kita sendiri supaya kita bisa juga memotivasi rekan kerja kita. Kita bisa memotivasi orang lain. Jangan sampai mereka kelelahan sendiri, jangan sampai mereka merasa kecapean sendiri. Ini adalah bagian dari kita. Kita bayangkan kalau setiap anak-anak Tuhan memiliki motivasi dalam diri. Dalam tim itu, dalam rekan sekerja itu, masing-masing pribadi memiliki motivasi dalam diri untuk melakukan kerja yang lebih baik, kerja yang lebih keras, tanpa melihat situasi yang ada. Berarti tim ini akan menjadi sebuah tim yang solid. Apalagi yang kita lakukan ini bukan pekerjaan manusia biasa, tetapi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan kita bukan karena kekuatan diri kita sendiri, saudara. Di ayatnya yang terakhir, di ayat 10 tadi, tetapi bukannya aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita mampu, kita bisa itu karena kasih karunia Allah, bukan karena diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, ya kita melihat teman kita yang enak-enakan, kita melihat teman kita yang mulai nglokro, kita melihat teman kita yang mulai lemah, kita bisa terpengaruh. Tetapi karena kasih karunia Allah itulah yang membuat kita bisa tetap kuat sampai hari ini dan bisa memotivasi rekan sekerja kita untuk bangkit dan untuk juga melakukan yang terbaik. Mari kita akan bersama-sama melihat bahwa kita dipercaya untuk melakukan tugas bagian kita ini bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk Allah. Ini adalah ladang pelayanan kita. Ini adalah ladang yang dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan, bukan hanya untuk manusia, tetapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Semangat saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap lakukan yang terbaik, Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami ada sampai hari ini, itu semua adalah karena kasih Allah. Biarlah anugerah Tuhan pada kami ini tidak kami sia-siakan, tetapi kami menjadi pribadi yang terus bisa memotivasi diri kami sendiri untuk bekerja lebih keras. Dan ketika kami memotivasi diri, kami bisa memotivasi orang lain. Kami bisa mengajak orang lain juga untuk bangkit bersama-sama, melakukan tugas pelayanan kami, tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa untuk Rumah Sakit Baptis Kediri, diberkati oleh Tuhan mulai dari pimpinan sampai dengan setiap karyawan yang ada. Dalam satu kasih, satu hati bagi kemuliaan nama Tuhan, Allah ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah beserta kita. Tuhan memberkati. Amin. Menjadikan berkat bagi kita semua dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu di lain kesempatan.